Berarti dia menambahkan 1 poin untuk rukun iman. Itu saja, dari kata-kata itu aja batal. Dia sendiri kafir. Nggak usah berbelit-belit kita berbanyak hal yang simpel aja dari situ. Mantap sekali Bunda Erwinda. Saya melakukan vokal ini, saya di-banned loh. Seminggu nggak bisa ikut live, nggak bisa gabung dengan kalian. Ini baru bisa. Oke Bunda, jangan dihabisin Bunda, nanti di-banned lagi. Oke. Oke, yang Bang Acong, bagaimana Bang Acong? Bang Acong. Bang Acong. Ditanya apa? Karena tadi kan dia tuh strawman. Said Kori tidak mengatakan A, dia bilang B. Aku tidak mengatakan C, dibilang D, gitu. Jadi aku nggak bilang bahwa DNA-nya Nabi Muhammad SAW J1, cuma ditarik dari Royal Family of Jordania, itu kan J1, berarti ditarik ke atas, haplogrupnya adalah J. Tapi apapun ceritanya, itu kan hal yang sangat sulit. Orang-orang yang kita kenal itu aja tidak benar-benar melakukannya. Yang ahlinya itu kan orang-orang yang bekerja di lab. Mereka kuasai teorinya, cara mengambil dan menggunakan sampel. Jadi itu orang-orang itu yang harusnya kita pegang. Tapi pada intinya sudah jelas G dengan J1 itu berbeda. J1 aja belum tentu keturunan Nabi Muhammad, karena kalaupun ada J1 kakek bersamanya sama tetapi dari dukungan nasab tidak ada, mohon maaf, boleh jadi bukan dari pernikahan yang sah. Nasab itu kan harus pernikahan yang sah secara agama Islam. Nah, justru penekanannya kenapa dulu diwajibkan ada tes DNA dan kitab sezaman, tiba-tiba ditentang oleh mantunya sendiri menjadi haram. Ini kita perlu tekankan di sini. Kapan haramnya? Setelah ketahuan bocoran, ternyata saudara-saudara para habaib ini haplogrupnya G. Coba kalau haplogrupnya J1, wah makin betentang-betenteng. Standby. Masya Allah. Oh, Jadi, begitu Bang. tunggu dulu Tengku. Berarti hari ini kita semua sudah tercerahkan seperti apa yang dinamakan ilmu DNA ya. Saya dulu bingung juga kok bisa J tidak bisa jadi G. Nah, ternyata seperti itu, berurutan daripada ABC sampai Z. Betul. Monggo Tengku. Baik, berarti selama ini mereka berteriak-teriak LM20 itu perindapan, salah dong? Salah Sayyid. Salah. Berarti Nah, mereka kalau itu mereka Interupsi sebentar, interupsi. bentar sedikit, kalau Jadi- satu lagi tertinggal, kalau mereka menolak tes DNA dengan alasan di buku Robito Alawiyah, tidak mungkin tes DNA bisa menentukan nasab jauh, hanya nasab dekat. Nasab dekat tuh misalnya ada pertengkaran, ini bener anaknya A dan B bukan, A suami, B istri. Jangan-jangan berselingkuh nih istri B dengan C. Nah itu bisa menurut buku Robito Alawiyah. Dia tidak percaya untuk menentukan nasab jauh. Kalau itu nggak percaya, ambil aja tuh di zaman siapa dulu ada Zainab. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Dipanggil cucu Nabi yang beneran. Ya udah Zainab, lo masuk kandang singa. Lo aja duluan, lo akal-akalan mau metongin gua. Masuk nih cucu Nabi yang beneran. Ternyata singanya duduk manis meong-meong. Begitu keluar, nah sekarang giliran kau Zainab, nggak berani. Suruh masuk aja tuh taman safari. Bilang penjaganya jangan kasih makan seminggu. Habib tes tuh satu persatu di situ. tapi kemarin Acong ada yang tes DNA dari Baklawi, ya kan? Namanya Rizik Syihab. Katanya DNA dia Rizik belum. enggak udah
Oh, stop dulu tunggu. Banyak banget. Mari karena Kan ada tuh Habib Jujur ya. Habib Tunggu Jujur dulu, Bunda. dimodalin oleh Paduka TV. Nah itu dia Pada nggak suka, malu, pada suka. malah seneng. Ternyata pada Suka TV. Terus ada yang dites orang Hijaz, Arab beneran, bukan Arab Bangladesh, Pakistan ngaku-ngaku Habib juga tuh, muka Bangladesh ngaku Habib. Nah dia J1 tuh dua-duanya, tapi nggak pernah merasa bangga, justru malah takut jangan sampai nanti dia tidak berperilaku seperti seharusnya cucu. Lanjut. Oke, sebelum Kang Nasim ada tambahan Bunda Erwin. Ada tambahan Bunda Erwin, tapi jangan keluarkan semua malam ini. Oke, langsung Kang Nasim, belum ada daripada Bunda. Jadi begini Bang saya Nasim, tambahkan. lanjut Bang Nasim. Siap. Saya tambahkan. Jadi mutasi itu ketika orang dari Yaman itu datang bersama Mbak Alawi ini, seperti saya, Katiri, ada lagi Basmele, itu J, gitu loh. Sudah dites DNA-nya. Tapi ini bukan mengaku ya, nggak usah mengaku. Ini artinya ada perbedaan dengan mereka gitu loh. Walaupun sama-sama dari Hadramut. Kita turun menurun di sini gitu loh. Jadi kan bisa menganalisa sebagai perbandingan analisa gitu. Lanjut. Iya, tapi Santai. gini loh Bang Nasim, Aflorogupnya Mbak Alawi XYZ. Bukan Mbak Alawi itu, Rizik. Oh ya, Rizik ya. Rizik DNA-nya JKLMNOPQRSTU tuh DNA-nya. Gimana itu Bunda kalau DNA kayak gitu Bunda? Udah masih Jauh banget saya. Itu kalau seperti Jauh itu banget. penjelasannya ya itu DNA-nya parasit lah itu. Jauh banget. Enggak, katanya kan Yang dia. memiliki gen banyak kan parasit. Iya katanya Pitung kan engkong dia. Udah Bang. nggak mungkin lah, saya tuh udah nggak mungkin tuh. Lari ke Pitung sekarang kongnya. Iya. Sebentar lagi nanti itu Ada siapa bahan itu yang saya dipandang dia. itu yang jadi batu itu? Saya didukung Maling dengan kundang. data. Maling kundang. Ah, maling kundang itu nanti dibalawikan itu pasti. Itu engkongku katanya, maling kundang itu. Ya tapi benar juga mungkin ya tadi Said bilang ya, kromosomnya ABCDFG, Pitung diaku leluhurnya, Pangeran ini dilaku leluhurnya, semua diaku leluhurnya tuh. Emang jadi haplogrupnya ABCDFG. Lengkap lah berarti. Udah lengkap itu. Maling-maling kundang ya Pokoknya kan. diaku deh, Indonesia nggak kebagian, semua leluhur yang hebat punya dia, udah kasih dah. Kasih. Tim. Bang Ya. Nasim. Ya, ya. Ente dikasih nasihat sama Rumi Zahra tuh. Al Irsyad Mbak Alawi itu bersatu, Mas Nasim jangan pecah gitu katanya. Ya, Pak. sampean dengan Mbak Alawi disuruh bersatu, mau nggak? Enggak. Kalau dibayar 1 miliar, Jangankan 1 miliar. 10 T saya nggak akan ikut. waduh. Subhanallah. Kalau Tengku 10K kalau gimana? beli kerupuk se Indonesia Raya itu. Kalau Tengku gimana Tengku? Kalau gua mau duitnya, nggak mau damainya. Pinter. Nah iya emang begitu. Mantap. Lah duit dikasih. Ya siapa kagak mau. Bahlul ente nggak mau duit. Kalau gue mau duit, tapi nggak berubah tetap. Gue tetap berdiri pada pendirian gue, nggak bisa dibayar pendirian gue. Tapi duit gue mau. Bunda Iya, Erwinda masih siap. bisa mendengar nggak? Orang hidup butuh duit. Bunda Nah, iya. Erwinda, Bunda Werinda. Waduh, mana Bunda ini? Karena ada satu pertanyaan lagi. Bunda? Mungkin dia ada kesibukan. Enggak Iya. apa-apa. Ah, Halo, iya, ada apa? Sekarang Ada ya, lagi untuk ini tanyakan? ada satu pertanyaan. Kalau dari haplog G ini seandainya bermutasi, kemana itu larinya? Ke H. Ke H ya. Iya. Jadi bisa dipastikan yang haplog G-nya H, yang haplog darahnya H,
itu pasti keturunan G begitu ya. Iya, ada kekerabatan. Tidak harus Ada keturunan, tapi kekerabatan. kekerabatan Iya. dekat. Nah, I. lalu I. Nah, J. baru J. Ya, Lah. ya, ya. Karena kan kita dari Nabi Adam family tree kan? Siap. Alhamdulillah. Jadi Yang namanya sebelumnya keturunan ada pasti Bunda di turun. sini. Nggak mungkin. Itu Bunda. Bunda kayaknya tahu ya tentang tes DNA. Itu dalam bermutasi itu membutuhkan berapa jarak waktu? Nggak usah. Untuk dia nggak usah. bermutasi. Sudah Kadang kan diterangkan tadi. Tadi Pakar sudah DNA itu diterangkan. sampai bisa menghitung dari keturunan lu ya. Artinya fosil-fosil itu pun bisa digunakan untuk tes DNA. Yang paling Taruh di yang kantor. paling jelas itu adalah rambut Rasulullah yang masih ada. Itu bisa ditentukan DNA-nya. Bahkan maaf ya, air liur kita ini loh bisa ditentukan DNA-nya. Iya. Tidak Memang harus DNA pakai sekarang- darah, nggak perlu. Air Ya. liur kita, ingus kita bisa ditentukan Sekarang DNA-nya. ini Bunda pakai air liur bukan pakai darah. Nggak ada yang pakai darah. Ada, tapi kalau untuk yang sudah berlama-lama itu kita dari J aja, Rasulullah aja dari rambut. Pertanyaannya nih ya, kalau saya lihat dengar video tuh pernah dengar video kemarin kalau nggak salah bahwa keturunan Rasulullah itu sudah bisa ditentukan kekerabatan atau sepupu atau apa family tree itu bisa diketahui. Hanya kenapa kok kelompok Robito Alawiyah yang grup itu ya tidak terdeteksi tes DNA. Baru terakhir ini aja ketahuan 180 orang Ba'alawi yang di luar negeri termasuk Marga Shihab itu positif G. Ya, Positif karena G. begini Bunda, untuk mendapatkan isbat nasab ini sudah barang tentu di mana pengakuan kepada saudara yang terdekat kan seperti itu. Betul. Jadi seumpamanya Ba'alawi, saudara terdekatnya kan yang di Basrah itu. Nah, sudah barang tentu untuk lebih cepat kan harus ke Basrah untuk mendapatkan isbat nasab. Tetapi kita kan sudah tahu dan bisa dipastikan selain harus membawa data-data, seluruh nakabah itu mewajibkan tes DNA sebelum mengetengahkan dalil. Mana mungkin mereka mau ke sana? Betul, Mungkin Sakap. data itu bisa dibawa baik dipalsukan ataupun mencari di mana kan. Tetapi Betul. untuk DNA-nya itu yang mereka sangat takuti. Betul. Jadi sampai saat ini dari 13 pertanyaan untuk diarahkan kepada tes DNA mereka tidak mau. Iya, kalau kita melihat seluruh manusia yang ada di dunia ini yang paling rasis adalah gen G, Yahudi. Kalau Anda bisa melihat logo-logo Freemasonry ya, Freemasonry itu adalah suatu organisasi yang akan mengarah kepada pemerintahan Dajjal. Itu dia ada Halo jangka Bunda, minta segitiga. maaf, jangan diteruskan dulu, kita bicara yang lain. Bunda Oke. takut saya. Anda termasuk Asep. Anda betul. Tapi dia menit lagi beliau ini. Artinya Monggo yang lain dulu. Besok malam Bunda harus hadir ya. Oke. Selain dari tes DNA kita sudah menemukan, besok malam kita buat judul yang baru dan penemuan yang baru. Oke. Monggo Pribumi. Pribumi. mungkin di belakang. Ganti yang lain dulu. Siapa lagi? Oke, gini, mengenai matematik dari itu berapa keturunan Bunda dari sekarang sampai 1400 tahun yang lalu kita jika dihitung dengan matematik. Mestinya. Dari sini sampai ke Nabi Adam begitu apa sampai Nabi Enggak, dari Rasulillah. Loh, kan sudah ada tahunnya dong. Iya, maksudnya kan setiap 100 tahun itu ada berapa generasi? Apa 4, apa 5 gitu. Enggak, lihat mutasinya. Yang jawab Sayyikor itu. Kalau Nggak usah 100 tahun ngawur. berapa generasi? Ngawur nanti Antara dia. 4 sampai 6.
Ini terserah mutasi daripada individunya. Sampean di Indonesia, terus sampean Enggak, masalah kan ada gini, ada pengakuan dari Habib Rizik kan dia keturunan yang ke-40 dari Nabi. Apakah secara kita itu matematik dari generasi ke generasi masuk akal enggak kan gitu? Iya. Diperkirakan dengan umur manusia yang tuanya 63 tahun begitu ya. Nah, dari 100 tahun berapa generasi? Masuk akal enggak kalau 40? Kalau 4 generasi kali berapa tuh? Tinggal bagi aja. Kita dari 63 lengkapkan kepada 70. Sekarang 1400 berapa? 67 ya? 45. Harusnya 1445. Hah? 1400 kali 4 generasi aja lah. enggak, langsung dibagi 7 itu. Jadi berapa itu? Bagi 70. Sampean akan tahu di sana nanti untuk generasinya. Selain Ya kan kalau sangat nggak mungkin kan kalau 40 generasi kan? enggak, maksudnya dikira dengan orang dari umur Kebanyakan. Bagian Enggak, 60 enggak. aja. 60 karena 1400 orang bagi itu sudah punya anak di umur yang ke 20 30 lah orang punya anak itu. Bang, 5 metode. Jadi generasi dari Rasulullah sampai sekarang kalau jumlah umudun nasabnya sampai 50 ke atas itu mustahil. Nggak bakal terjadi itu. Dia dibagi itu. Ya. Jadi tahun generasi di jumlah dibagi ada itu di kitab itu. Jadi paling minimalnya 40, paling maksimalnya yang gampang ditilah ya, sampai 40 sampai 50 generasi dari Nabi. Adapun di bawah 40 itu masih sulit, itu langka. Berarti umurnya sudah ratusan tahun ya. Bahar Smith berubah-ubah tadi. Kadang Woi, 27, kadang biasa. 29, belum ngopi Biasa jadi itu. 28. Bisa lompat-lompat dia kayak kodok. Dia kan ayahnya nggak jelas. Ayahnya dia yang tua sebetulnya, Kang itu Acong. Mungkin ayahnya umurnya 500 tahun atau 400 tahun itu. Jadi wajar kalau yang ke-27. Sepakat Tengku? Ya, Itu ayahnya. Kan ada yang tahu ayahnya itu ya, Bahar. Di Kopal ini ada Bahar yang tahu itu ayahnya anak Bahar. bungu doi. Iya. Mungkin ayahnya itu umurnya 300 atau 400 tahun itu. Di umur 400 tahun, yang ke 300, umur 300 baru punya anak. Begitu. Bisa 27. Dia cerita ini dong, Ba'alawi mula-mula cucu lahir duluan daripada kakeknya, cucunya nolong kakeknya masih bujangan. Itu bagiannya Bunda Erwinda besok itu. Jangan dibahas sekarang. Untuk umudun nasab itu nanti ada pembicaranya lagi. Bu Erwinda mungkin bisa memberikan keterangan besok. Itu akan dibahas tuntas. Jadi jangan kemana-mana untuk jam 8. Kita berkumpul di roomnya Tengku Nahwa Aswaja. Tapi gini loh Bang Obulwatan. Apalagi nasabnya Rizik lagi. Bukan. Jadi kalau proses DNA terkait Pak Alawi ini Gi, dan dia mengaku cucu Nabi, memang jelas banget ya. Di dalam pengakuan kita mereka itu sebenarnya kakek moyang mereka namanya Ubaid, bukan Abdullah juga bukan Ubaidillah. Oh. Jadi Jadi mereka itu sendiri tidak yang bisa mengklaim ya? dari Ubaid menjadi Ubaidillah gitu loh. Oh, Dan jadi nggak Abdullah bisa. pun tidak terdaftar dalam kitab-kitab nasab. Said, instruksi Said, izin. Aku izin turun dulu sebentar. Ini aku ada tamu. Nanti aku masuk lagi. Oke. Yuk. Ya, assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada para Habib atau Ba'alawi yang mau naik, silakan dengan jalan sopan, pakai adat ya, nggak usah maki-maki. Mana wali TikTok ini? Kalau wali TikTok ini ahlul ilmi, kalau alfiannya ahlul Habib. Wali TikTok DNA-nya apa ya? Ahlul nasab. Wali kalau nggak terima naik. Monggo Bang Acong mungkin. Bunda Erwinda, kalau R kayak mana Bunda? R, ya kita runut ya. J K L M N O P Q R. Jauh. Ya masih ada family tree, entah itu keberapa sekian persen dengan Rasulullah. Gak mungkin J lalu menjadi G, itu sangat tidak mungkin, tuh mengada-ngada. Gimana? G jadi J. Ya, Nah, ini sangat mustahil. tidak mungkin. Turunannya pasti Kalau dari J- J pasti ke K. Kalau mutasinya loh ya. Iya, uploadnya G. Mau mengaku cucu Rasulullah. Ini sangat mustahil. Sangat mustahil. Kok Nggak ada bener. hujan dari bumi ke langit? Kan hujan itu dari Nggak ada langit ceritanya. ke bumi. Gini. Ada ya? Nggak ada. Kalau Nggak pakai ada. air, yang ada pakai air selang aja, air mancur gitu. Pokoknya yang Mana disebut ada Ba'alawi keturunan kenal turun hujan, temurun. Ba'alawi nggak kenal hujan, kenalnya hujan susu. Bang, aku bikin status di Facebook. Aku bilang gini, memang Mbak Alawi itu cucu Nabi Rasulullah, tapi bukan lewat jalur sperma, tapi melainkan jalur urin. Marah-marah Muhibinnya. Astagfirullahaladzim, diserang Facebookku. Memang Lah, Mbak Alawi itu keturunan Rasulullah, tapi bukan lewat jalur sperma, lewat jalur urin. Waduh, rame Facebookku Bang. Muhibinnya kenapa nyerang. marah dia? Enggak tahu. Yang Urin Nabi kan juga suci kan? Karena Urin Nabi suci. Nah, iya. Berarti kan tidak mungkin kalau lewat jalur urin kan? Sangat mustahil kan? Enggak, kalau jalur urin kan kalau Nabi waktu istinja kencing kan hilang kencingnya Nabi. Hilang. Kencing Tuh, Nabi tapi kan hilang. masalahnya turunnya kan J K L M tota anu toh apa Bang, J ke K, mutasinya L, kan tidak mungkin dari J ke G, sesuatu yang nggak mungkin, makanya saya menggunakan jalur urin kan gitu. Ya, Itu urin juga turunannya, nggak itu kalau mungkin. Rasulullah kan jelas seperti yang Bang Kori katakan, tapi kalau turunannya itu kan pasti ada spermanya tuh Bang. Iya. Makanya nggak mungkin itu lewat jalur urin. Najis. Wow, ngeri juga ya. Sangat najis. Waduh, gimana Bang Buluaton ini? Ente dulu gimana sih? adalah itu jangan menjijikkan, itu menjijikkan. Parah ente. Alkemi gimana Alkemi itu penjelasan DNA? Cocok. Saya disambung dari data lengkap, ya udah, ya bukan iniin lah, lengkap. Ini saya tadi sempat goyah saya. Si Habib tadi sudah bangga ya, dibilang begini begitu sama Tengku. Waduh. Makanya tadi saya biarin aja, saya paham dari Bunda juga tuh. Bunda pernah nerangin, ada lagi satu lagi tuh, lebih ini lagi, detil lagi tuh, bapak-bapak. Kalau nggak salah ada Ustadz Acem ya, ya Ustadz ya. Siapa namanya tuh? Iya, Enggak, saya walaupun menerangkan sedetail dari dulu-dulu, tapi saya belum paham tentang kode genetik ini. Baru sekarang, kok seperti ini, kayak hujan turun gini ya.
Iya. Masalah Gitu, kode. jadi keturunan. Gimana Tengku? Gimana? Mohon maaf tadi di jalan. Gimana Tengku? Iya, intinya kan kalau DNA itu ya, kalau umpamanya data nasabnya masalah, DNA-nya masalah, ya berarti rungkat gitu loh. Ya kan? Iya kan gitu. Jadi begini loh Tengku. Kenapa kok tadi saya naik? Tadi kan seolah ada angin segar kan begitu dan Iya, Habib itu pertama. sudah tepuk tangan, Nah, sudah tepuk tangan. Orang yang tidak tahu argumentasi Tengku Kori sejak awal terkait apa namanya tes DNA dan kitab nasab itu akan mengira pendapatnya Tengku Kori berubah begitu ya kan. Makanya tadi langsung saya naik tak jelaskan begitu. Tapi begini sebenarnya Tengku Kori itu tadi menjelasannya itu ingin memberi pinter lah ngolah katanya itu seolah ingin memberi angin segar gitu. Saya sampai ketawa di bawah. Tengku Bisa lawan, banget Tengku bikin Kori angin kok segar. dilawan. Tengku Kori itu paling bisa itu. Aduh. Saya juga awalnya Saya mau ketawa loh tadi itu. Orang yang di kalau bawah itu DNA sudah kan identik. Sudah ramai. Lah, Itu jangan orang yang orang di di bawah bawah, kamu pendukung. Purwaton aja udah natnut kok. Iya itu Bulwaten tuh natut karena nggak tahu. Ayo ngaku Masalahnya yang jujur. yang saya tahu, Udah Said natut kok. ini Waduh, pernah gimana tes nih Tengku DNA. Kori ini gitu. Bilangnya Saya udah siap mau tabrak ini. Kalau saya sebenarnya itu mau bernarasi, mau mengegulkan narasi Tengku Kori dalam artian tidak menjelaskan langsung. Tapi aku kasihkan teman-teman karena komentarnya harus mulai ngawur. Waduh ya, mulai ngawur ya komentarnya kan gitu. Ngamuk lah itu. Ya sebenarnya ngapain ngawur? Ini kan dunia nasab, ya kan? Tesis kan karakternya peneliti kan hari ini bisa A, besok bisa B. Ya kan? Maka kan Ya, ada tapi begini loh Tengku. Nah. Mohon maaf ya Tengku, tapi begini loh. Orang awam itu ketika orang tes DNA J1 wis otomatis isbat itu. Itu orang awam kayak gitu Tengku. ya. Ngerti gak? Makanya narasi tes DNA itu kan terus gitu. Tidak paham bagaimana itu hanya apa ya penguat atau second lah. Kesimpulannya kan begini. Second Begini, data, Kang. Iya, Ustaz sekunder Al-Kemi. maksudnya. Waktu Iya, Habib second data. Rizik bilang siapa yang ngaku-ngaku zuriat harus tes DNA dan ada kitab sezamannya. Ini seandainya semua Habib haplogrupnya J1 pasti mereka berbondong-bondong tuh